Bahan baku pembuatan permen jeli ini pastinya adalah agar-agar. Tahap pertama, pengolahan. Masak agar-agar dengan bahan lainnya pada suhu 100 derajat Celcius dalam waktu 15 menit. Oh iya, semua bahan-bahan ini sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia. Jadi pastinya aman untuk dikonsumsi. Pabrik ini nggak main-main loh. Mesin produksinya mampu menampung adonan permen hingga 200 kg. Wah, banyak banget ya. Lanjut yuk, kita ke tahap pencetakan. Dari mesin besar ini, permen jeli berbentuk kentang goreng akan dicetak. Satu loyang bisa diisi sekitar 250 buah permen jeli. Setiap menit setidaknya, mesin ini bisa mencetak sebanyak 23 hingga 25 loyang. Beh, cepet banget ya. Cara pencetakan kentang gorengnya bukan dari bentuk loyangnya, tapi dari tepung yang disebut tepung molding atau tepung cetak. Jadi tepung-tepung molding ini sudah didiamkan selama beberapa saat hingga akhirnya bisa menghasilkan bentuk sempurna. Lama proses pengeringan tergantung dari produk yang dibuat. Setidaknya dibutuhkan waktu selama 60 jam. Setelah dikeringkan, sekarang saat proses coating. Supaya sempurna, adonan permen harus ditim dengan air bersuhu 80 derajat Celcius. Proses ini bertujuan agar gula dapat menempel dengan sempurna. Sekarang kita lihat produksi permen jeli bentuk mie telurnya yuk. Biar mirip sama mie aslinya, permennya dibuat sepanjang mungkin. Nah, kalau sudah dibentuk mie seperti ini, selanjutnya permen jeli masuk ke mesin cooling water dengan suhu 20 derajat Celcius dan kelembapan 23%. Permen jeli berbentuk mie ini panjangnya sekitar 64 cm dengan berat 9 gram. Permen kenyal warna-warni kayak gini pas banget nih buat dijadikan camilan sambil belajar atau sambil nonton tayangan si Unyil. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Ini mangkok apa roti ya? Ih, kok bisa dimakan gitu sih? Roti berbentuk mangkok dan kon kayak gini merupakan salah satu kreasi supaya bentuk roti nggak gitu-gitu aja. Nah, biar nggak penasaran, cekidot ikut Unyil lihat cara pembuatan roti unik ini di kota Bandung. Yuk, kita kemon! Unyil tunjukin dulu ya bahan-bahannya. Ada tepung terigu, gula, garam, mentega, susu bubuk, ragi, kuning telur, dan pewarna makanan. Campurkan bahan keringnya dulu, lalu mixer sampai tercampur rata. Terus tambahkan air bersama kuning telurnya deh. Setelah 10 menit, masukkan mentega dan garam. Mixer lagi selama 5 menit sampai tercampur rata. Nah, kalau adonan sudah kalis dan elastis kayak gini, timbang per 100 gram menjadi adonan yang lebih kecil. Terus campurkan pewarna makanan dan mixer sampai warnanya merata. Setiap warna ditimbang lagi ya, supaya pas saat dibentuk nanti. Aduh, lihat adonan berwarna kayak gini, jadi gemes ya. Oke, it's time to cetak adonan. Yeay! Ada yang berbentuk mangkok dan kon es krim. Oleskan mentega pada cetakannya dulu ya, supaya nggak lengket saat dilepas. Gulung-gulung adonan sampai setiap warna menyatu dan menjadi panjang. Lilitkan adonan sampai memenuhi cetakan mangkok dan kon. Ayo, putar terus. Jangan sampai ada bagian yang berlubang ya. Dalam sehari rumah produksi ini bisa membuat 1000 bread ball dan bread cone loh. Sip deh, sekarang panggang dengan suhu atas 170 derajat dan suhu bawah 180 derajat. Wih, setelah 15 menit, bread ball dan bread cone-nya sudah matang nih. Dinginkan dulu ya selama 30 menit. Oh iya, daya tahan roti ini 3-4 hari pada suhu ruangan.
2 minggu di lemari pendingin, dan 1 bulan di dalam freezer. Di atasnya bisa ditaruh berbagai macam isian loh. Meski rasa rotinya udah manis dan dibuat warna-warni kayak gini, tapi nggak ada salahnya loh kalau misalnya kita buat sajiannya yang asin. Jadi nggak melulu mesti yang manis. Bisa dibuat dengan pasta kayak gini atau salad sayur seperti ini. Embul, gimana? Punya Unyil sudah jadi nih. Embul juga udah beres nih. Mantap deh. Kita cari es krim dulu yuk, Embul. Udah mendung nih. Nanti keburu hujan lagi. Ada Pak Oga. Mau kemana, Pak? Kok bawa-bawa tanaman? Ya dong, dapat dari kebun orang nih. Tapi belum punya pot. Makanya Pak Oga mau cari pot yang keren. Cari aja di pasar. Banyak kok, Pak. Pak Oga nggak mau beli, maunya gratisan. Mana ada yang gratis, Pak? Ya Aduh. udah, kita duluan ya, Pak. Loh, Pak Oga ngapain di sini, Pak? Katanya mau nyari pot. Udah ketemu, gratis lagi. Lagian Embul nggak bilang punya pot keren. Hah? Pot apaan, Pak? Tuh, Aduh, itu kan adonan roti, Pak. Ya. Aduh. Selain jadi permen, jelly bisa juga nih dikreasikan menjadi gelas. Karena terbuat dari bahan lunak, gelas jelinya bisa dimakan juga loh. Selain gak menghasilkan sampah kayak gelas plastik, bisa bikin kenyang juga kan? Apalagi gelas ramah lingkungan ini juga banyak pilihan warnanya. Wah, jadi makin seru kan? Ini dia bahan-bahannya. Campuran agar-agar, gula pasir, dan juga air putih. Mari kita mulai. Pertama, larutkan gula pasir dan campuran agar-agar dengan air putih. Aduk-aduk hingga semua bahan larut dengan air. Gelas jelly juga dibuat karena keprihatinan pada sampah plastik dan styrofoam sekali pakai. Sepertinya bahan-bahannya sudah larut semua tuh. Saatnya bahan dimasak. Untuk memasak bahan agar-agarnya, gak perlu lama kok teman. Masaknya pun cukup dengan air yang sedang. Cukup 15 menit saja. Aduk terus ya, agar tidak menggumpal. Wah, sepertinya larutannya sudah mendidih tuh. Itu tandanya larutan bahan sudah selesai dimasak. Tahap selanjutnya, cairan gelas diberi campuran bahan pewarna makanan dan rasa yang alami. Ada orange, lemon, green tea, dan juga leci. Bahan gelas yang sudah diberi pewarna dan rasa langsung segera dituangkan ke dalam cetakan-cetakan gelas. Gelas jelly ini berukuran 11 cm dengan volume 150 ml. Wah, semua sudah masuk ke dalam cetakan nih. Diamkan beberapa saat agar suhunya mendekati suhu ruangan. Selanjutnya, gelas-gelas dimasukkan ke dalam lemari pendingin agar lebih segar. Menyimpannya nggak terlalu lama kok, cukup 30 menit saja. Wih, sudah dingin tuh. Saatnya dikeluarkan dari lemari pendingin dan siap untuk dikemas. Wah, kalau sudah jadi gelas seperti ini, siapa yang gak nyangka nih kalau gelas-gelas ini bisa dimakan? Oh iya teman, bahan-bahan untuk membuat gelas ramah lingkungan juga bebas gluten dan gelatin loh. Jadi sangat cocok untuk yang sedang diet dan juga para vegetarian. Selain itu, gelas ini juga bebas dari bahan pengawet. Jadi, gelasnya sehat dan halal kok. Kandungan serat yang tinggi pada gelas jelly juga sangat baik untuk membantu melancarkan pencernaan. Gelas jelly bisa digunakan pada acara-acara seperti ulang tahun untuk menggantikan gelas plastik. Selain gak nyampah, bikin kenyang juga kan? Gelas Evoware yang berbahan dasar organik dan ramah lingkungan. Berbeda dengan gelas plastik yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Gelas Evoware yang tidak dikonsumsi dalam waktu 7 hari akan terurai dengan alam. Bahkan, sisa gelas Evoware yang terurai dapat menjadi pupuk untuk menyuburkan tanah dan juga tanaman.
Dengan inovasi produk seperti ini, di masa depan diharapkan alam dan lingkungan akan bebas sampah dan kehidupan jauh lebih baik. Yuk kita kemon! Yang suka makanan Jepang pasti sudah gak asing lagi kan sama makanan yang satu ini. Yap, dumpling. Nah, teman-teman pernah kebayang gak gimana caranya membuat dumpling keju dengan warna belang-belang gini? Mirip kostum bola ya? Jangan salah. Gak butuh seniman hebat kok buat bikin jutaan dumpling cantik kayak gini. Karena sudah ada mesin canggih yang membuatkannya. Untuk membuat dumpling keju, kita siapkan adonan dulu di dalam tangki ini. Pertama, masukkan surimi ke dalam tangki. Surimi adalah daging ikan olahan yang sudah melalui beberapa tahapan proses. Banyak produk makanan beku hasil laut menggunakan surimi sebagai bahan utamanya. Oke deh, sekarang masukkan juga bahan lain nih. Seperti garam, bumbu-bumbu, minyak sayur, dan es batu sebagai penjaga suhu adonan agar tetap terjaga kualitasnya. Terakhir masukkan tepung terigu nih, lalu aduk sampai kalis. Nah, sekarang kita buat adonan kedua. Beda adonan kedua hanya pada pewarnaan saja kok. Menambah pewarna makanan pada adonan bertujuan untuk memberikan garis warna pada bagian luar dumpling keju. Kedua adonan selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin forming. Oh iya, di mesin ini juga ada pasta keju untuk isian dumpling loh. Secara otomatis, dumpling keju akan turun satu persatu. Dalam 1 jam mesin ini bisa mencetak sebanyak 100 kg adonan atau sekitar 500 butir. Setelah cetak, dumpling keju akan masuk ke dalam tangki rebus. Tangki berisi air dengan suhu 40 derajat Celcius ini bisa membuat dumpling keju kenyal dan tidak mudah pecah. Berjalan secara perlahan sampai juga deh di tangki perebusan kedua. Suhu air ini lebih besar, sampai 100 derajat Celcius loh. Setelah direbus selama beberapa menit, dumpling kejunya siap diangkat deh. Dumpling keju dibekukan pada suhu minus 40 derajat Celcius selama 1 jam. Dumpling keju punya 2 kemasan, yang ini 500 gram. Dumpling keju sudah tersebar di beberapa daerah di Indonesia loh. Penyimpanan pada freezer suhu minus 20 derajat Celcius akan menambah daya tahan dumpling keju hingga 1,5 tahun. Dumpling dipercaya sudah dikonsumsi sejak 1700 tahun silam. Sejarah menceritakan dumpling adalah makanan yang dibuat oleh seorang tabib di Tiongkok Utara saat cuaca sedang dingin-dinginnya. Berawal dari masyarakat daerah kampungnya, Dongguan, yang mengalami kelaparan dan kedinginan karena cuaca ekstrim. Sang tabib berinisiatif membangun rumah pengobatan. Di sana, dia mulai membuat makanan yang juga berfungsi sebagai obat untuk mengurangi kelaparan dan kedinginan. Suatu cerita menyebutkan, tabib itu membuat sup yang berisi dumpling dengan isian daging kambing dan rempah. Seiring berjalannya waktu, kini dumpling mulai ditemui dalam bentuk beraneka ragam dan lebih menarik. Dumpling keju bisa dinikmati dengan berbagai cara. Yang paling mudah direbus ala shabu-shabu khas Jepang. Tapi sebenarnya keju di dalam dumpling gak cuma sebagai isian loh. Dalam 100 gram keju terkandung energi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, sampai vitamin. Wih, mainan apa nih? Lucu-lucu banget. Ini makanan loh, bukan mainan. Ini adalah nastar yang dihias menjadi karakter-karakter lucu kesukaan kita. Wah, keren-keren banget ya. Karakternya juga beragam, mulai dari Minion, domba lucu, sampai jagoan unyil nih, Batman. Wah, ini sih bisa masuk kategori folk art nih, alias karya seni yang terbuat dari bahan-bahan makanan. Unyil juga mau belajar bikin, yuk kita kemon.
Kita buat dulu yuk adonan nastarnya. Pertama, kita masukkan dulu mentega dan gula halusnya. Aduk sampai rata. Baru deh kita masukkan keju dan kuning telurnya. Dalam 1 hari, rumah produksi yang berlokasi di Jakarta Utara ini bisa membuat lebih dari 150 buah nastar karakter setiap harinya loh. Nah, sekarang kita campurkan tepung terigunya. Dicampurkan perlahan ya, biar adonan bisa tercampur rata. Soalnya kalau nggak rata, tekstur nastarnya bisa keras dan gampang pecah. Lanjut deh, kita uleni sampai kalis. Terus adonannya dibagi dan siap diberi pewarna. Tenang, pakainya pewarna alami kok. Kalau warna pink ini pakai bubuk mawar. Nah, kalau warna biru dan coklat, pakai bubuk telang dan bubuk coklat. Wih, kalau proses ini sih Unyil jagoannya nih. Proses bulet-buletin nastar. Jangan lupa masukkan isian selain nanasnya ya. Nah, nastar karakter ini punya ukuran yang lebih besar dibanding nastar biasa. Selain biar lebih mudah dihias, makannya juga lebih puas deh. Yuk kita mulai menghias nastarnya. Kita buat dulu bagian-bagian tubuh seperti kuping, mata, dan mulut. Kita pakai adonan nastar dengan warna yang berbeda ya. Proses pembuatan bagian-bagian wajah inilah yang akan memberi efek 3 dimensi. Nah, baru deh kita mulai lukis bagian wajahnya. Biar lebih terlihat hidup, kita beri detail-detail pada bagian kuping atau hidung seperti ini. Ternyata susah juga ya. Semua harus dilakukan secara manual. Butuh ketelitian dan kesabaran banget nih. Selain karakter yang sudah tersedia, kita bisa juga loh memesan karakter favorit kita. Kira-kira ada yang pesan karakter Unyil nggak ya? Untuk menyelesaikan satu nastar membutuhkan waktu 5-15 menit loh, tergantung tingkat kesulitannya. Wah, kebayangkan kalau harus membuat 100 nastar lebih. Nastar ini cocok banget buat dinikmati sebagai camilan penunda lapar. Soalnya nastar punya kandungan kalori yang cukup tinggi. Bahkan 3 buah nastar setara dengan kalori 1 piring nasi loh. Tuh, tapi jangan berlebihan juga ya makannya. Selain punya kandungan enzim bromelain yang bagus untuk pencernaan, selain nanas sebagai isian nastar, juga punya kandungan beta karoten yang bisa mengurangi resiko serangan asma loh. Mantap! Siap Karsa, Unyil, yuk kita kemon. Nah, seru juga kan berkreasi dengan warna-warni makanan. Yang paling penting sih, pastikan bahan-bahan makanan yang kita konsumsi aman untuk tubuh kita. Oke, udahan dulu ya. Sampai jumpa besok.